Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fadilah Devi Kartika Sari dengan NIM B1112400048. Di sini saya ingin menjelaskan mengenal saluran pemasaran dari produsen hingga sampai ke konsumen. Apa sih saluran pemasaran? Nah, saluran pemasaran atau marketing channels adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan konsumsi. Saluran pemasaran juga merupakan jalur atau proses yang dilalui produk dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Saluran ini bisa melibatkan pihak perantara seperti distributor, grosir, dan juga pengecer. Dalam saluran pemasaran ini memiliki dua strategi. Yang pertama ada strategi push atau mendorong produk ke konsumen, yaitu strategi ini fokus mendorong produk agar tersedia dan dipromosikan melalui perantara seperti distributor, pengecer, dan reseller sampai ke konsumen akhir. Contohnya, perusahaan minuman seperti Pocari Sweat memberikan insentif yang besar dan display rack gratis kepada minimarket agar produknya dipajang di posisi yang strategis. Yang kedua ada strategi pull atau menarik konsumen agar mencari produk tersebut. Strategi ini berfokus pada menciptakan permintaan di tingkat konsumen, sehingga konsumen sendiri yang menarik produk melalui perantara. Contohnya, seorang konten kreator skincare rutin mengulas produk tertentu di media sosial dengan testimoni pribadi, sehingga banyak pengikutnya kemudian mencari produk tersebut di toko-toko. Selanjutnya ada tujuan saluran pemasaran. Yang pertama, menyediakan produk di tempat dan waktu yang tepat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi distribusi barang. Yang ketiga, membantu produsen fokus pada produksi. Yang keempat, memperluas jangkauan pasar. Yang kelima, mempermudah transaksi dan pelayanan. Kemudian ada jenis saluran pemasaran. Yang pertama ada saluran pemasaran langsung, yaitu ketika produsen menjual produknya tanpa adanya perantara. Contohnya seperti petani yang menjual hasil panennya langsung ke pasar, atau seseorang pengusaha kecil yang menjual produknya melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, atau TikTok Shop. Yang kedua ada saluran pemasaran tidak langsung, yaitu melibatkan perantara seperti agen, distributor, grosir, dan pengecer. Contohnya seperti perusahaan besar seperti Coca-Cola menyalurkan produknya melalui distributor ke toko grosir, lalu ke minimarket, dan akhirnya ke tangan konsumen. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran. Yang pertama, jenis produk. Setiap produk punya karakteristik yang berbeda, jadi saluran distribusinya juga berbeda. Contohnya, barang mudah rusak seperti makanan segar, perlu saluran pendek atau langsung ke tangan konsumen agar tidak basi. Kemudian, barang industri atau tahan lama bisa melalui perantara seperti distributor, grosir, dan lain-lain. Yang kedua, cakupan pasar, yaitu menentukan seberapa luas jangkauan distribusi. Contohnya, pasar lokal bisa memakai saluran pendek dan pasar nasional atau internasional perlu saluran lebih panjang dan kompleks seperti distributor, agen, ekspor, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, biaya distribusi, yaitu produsen harus menyesuaikan biaya distribusi dengan kemampuan keuangan. Contohnya, saluran yang lebih pendek biasanya lebih murah, dan saluran panjang lebih mahal karena melalui banyak perantara. Yang keempat, kebiasaan konsumen, yaitu melihat bagaimana konsumen biasa membeli produknya. Contoh, jika konsumen terbiasa membeli di toko retail, maka produk harus tersedia di sana. Dan jika lebih suka belanja di online, maka produsen perlu saluran digital atau e-commerce. Yang kelima, sumber daya produsen, yaitu kemampuan produsen dalam hal modal, tenaga kerja, dan fasilitas. Contohnya, produsen besar mungkin bisa menjual langsung ke konsumen, dan produsen kecil mungkin harus memakai distributor atau melalui agen. Kemudian, strategi pengelolaan saluran. Yang pertama, memilih mitra distribusi yang tepat. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan perantara.
Yang ketiga, mengelola konflik saluran. Dan yang keempat, memanfaatkan teknologi digital atau e-commerce dan marketplace. Kemudian, dampak saluran pemasaran yang efektif. Yang pertama, produsen cepat kenal dan sampai ke konsumen. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, mengoptimalkan biaya distribusi dan meningkatkan penjualan dan loyalitas konsumen. Nah, kesimpulan materi ini adalah saluran pemasaran berperan penting dalam memastikan produk sampai ke tangan konsumen dengan cara yang efektif dan efisien. Pemilihan saluran yang tepat dapat menentukan keberhasilan strategi pemasaran perusahaan. Terima kasih telah menyimak materi saya mengenal saluran pemasaran dari produsen ke konsumen. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita mengenal saluran pemasaran dari produsen ke konsumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.